Masih sedikit ya yang masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup bisa didengar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas, Pak. Masih sedikit ya yang masuk ya. Oke, baik. Eh, Silakan yang mau masuk ya. Oke, screen-nya sudah kelihatan. Sudah, Pak. Untuk yang kali ini kita tentang relasi dan fungsi. Relasi itu hubungannya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari materi yang himpunan. Himpunan itu kemarin macam-macamnya, ada yang prinsipnya sama ya, dari dua itu ada yang interseksi, ada yang digabung itu union, ada yang ada gabungan tetapi tidak mau irisannya, itu apa biasanya stangkup ya, beda stangkup, bermacam-macam. Nah, kita mulai dari relasi. Dari himpunan, kalau himpunan A ke himpunan B, himpunan A ke himpunan B itu relasi A ke B, relasi A ke B. Lalu apa yang disebut dengan fungsi? Kalau fungsi itu, kalau relasi itu misalnya A ke B, katakanlah kalau di statistik himpunannya tidak A ke B tapi X ke Y. Nah, relasi tersebut bisa dikatakan suatu fungsi kalau X ke Y atau A ke B tadi ya, X ke Y, X itu adalah variabel yang independen atau variabel bebas. Ada banyak, X1, X2, X3 dan seterusnya. Ya. Yang Y itu adalah himpunan ya, atau kita kenal dengan variabel yang dependen. Dependen itu artinya tergantung, terikat. Terikat oleh siapa? Oleh A. Kalau X ke Y, itu Y itu terikat oleh X enggak. Jadi misalnya X-nya naik, Y-nya ikut naik. X-nya turun, Y-nya juga ikut turun. Itu berarti relasi ini berbentuk fungsi. Ada relasi yang tidak berbentuk fungsi, yaitu relasinya berarti A dan B atau X dan Y itu bukan ketergantungan satu sama lainnya. Ya, gitu ya. Nah, untuk yang relasi ini ada beberapa, ini bisa kita pelajari, bisa dibaca-baca sendiri ya. Ini saya poin-poinnya akan informasi di sini. Nah, contoh ketiga ya. Contoh ketiga ini A itu nama-nama orang, nama-nama mahasiswa, Amir, Budi, Cecep. B itu nomor-nomor kode atau NIM, IF ya. IF itu apa, informatika jurusannya, prodinya, kemudian dia nomor 221, 251 dan seterusnya. Nah, A dan B ini tentunya ada relasinya, ada hubungannya. Ya, contoh seperti itu. Contoh yang keempat,
Contoh yang keempat, ini kalau anggota, kalau di himpunan itu dulu anggota, misalnya P234, ya isinya anggotanya 234, tapi Q 24 ada ya di P ya, 24, sisanya 8, 9, 15. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka relasi P ke Q ya, untuk P ke Q ini kita biasa notasinya P dan Q itu anggota atau elemen dari R. Misalnya jika P habis dibagi oleh Q. Ya, kata-kata jika P habis dibagi Q ini relasi ya, hubungan. P-nya habis dibagi Q, 2 habis dibagi 2. 2 habis dibagi 4 enggak. Sebaliknya. Nah, seperti ini ada hubungan ya. Di situ ada angka-angka menghubungkan A dan B. Contoh kelima, relasi seperti ini mendefinisikan bahwa XY itu X-nya faktor prima dari Y. Nah, kalau seperti ini berarti bisa kita sebut Y fungsi dari X. Kalau enggak fungsi ya relasi biasa. Nah, relasi ini ya seperti di dalam diagram. Jadi bisa berhubungan. Nah, tidak setiap yang A pasti ada destinasinya di B. Begitu juga sebaliknya. Contoh yang diagram kedua di sebelahnya yang tengah itu ya. Tengah ya. Ini 2 bisa kedua yang di Q, 2P bisa 4, 2 juga bisa 8. Itu seterusnya. Nah, ini bentuk ini juga banyak ya. Jadi dalam relasi tidak harus sepasang-sepasang. Nah, kalau sepasang-sepasang ya berarti ada indikasi apa? Dia itu relasinya fungsi. Nah, kita lihat yang contoh ketiga. Relasi ini juga umum. Himpunan yang A 23 punya arah, punya pasangan, punya relasi, tetapi 4, 8, 9 itu enggak. 4 itu tidak berhubungan walaupun keempat sendiri ya di sebelahnya ya, seperti ini ya. Oke, kalau kita dari relasi tadi kita susun dalam bentuk tabel juga sama. Ini kita perhatikan tabel 1, A, B, kolom A sama kolom B, tabel 1. Amir ada 2 Amir. IF 251, IF 323. Budi pun sama, Cecep 1. Nah, yang kondisi seperti ini apakah ini dia kode mahasiswa? Kalau NIM identitas. Nah, tetapi kalau Amir ini mempunyai 2, artinya ini kode mata kuliah, ya betul. Berarti Amir mengambil 2 mata kuliah berbeda. Budi pun berbeda. Cecep hanya 1 nih ya. Berarti itu termasuk relasinya apa? Nah, masing-masing di tabel kolom 1 dan kolom kedua, kolom A sama B, punya hubungan yang berbeda. Angka pun sama. Contohnya di tabel 2 dan di tabel 3. Ya. Ini kalau sudah big data, datanya banyak, mungkin
mungkin perlu dengan tegas membuat relasi, gitu ya. Kalau seperti ini kan agak masih mudah aja, tabelnya masih sedikit ya. Nah, kemudian kita ketiga, kita sorotin dalam matriks. Matriks atau berbentuk array juga sama ya, array atau tabel yang besar, itu seperti M ini, M matrix, ya, seperti ini. Ada banyak data di dalam matriks. Ini wujudnya yang sekarang bentuknya apa? Array ini biasa kita sebut di tabel ya. Kita banyak memakai Excel yang bentuk begini ya. Jadi tabel baris dan kolom. Contoh ke-6. Nah, contoh ke-6 ini kita nanti tentang matriks juga ada, kita akan bahas sendiri yang seperti ini. Ini seperti ini contoh yang pakai biner ya. Biner ini nanti ada aplikasinya kalau kita membuat matriks identitas yang satu-satu, ada satu-satu, sisanya nol gini. Ini adalah termasuk identitas. Kalau identitas berarti satunya berbentuk diagonal, sisanya nol. Kalau yang ini masih acak. Gitu ya. Kemudian yang keempat ada relasi dan graf. Graf itu yang poin nomor 4 itu ada relasi. Relasi ini berbentuk graf. Ya. Nah, ini dalam bahasa Indonesia graph itu apa itu ada directed graph atau digraph. Graph-nya tulisannya GRAPH ya Inggrisnya. Di dalam bahasa Indonesia ada graph-nya yang menjadi grafik atau grafis dan graf. Gitu ya. Nah, graf yang dimaksud tulisannya GRAF yang di bahasa Indonesia itu kalau bahasa Inggris tetap sama ya, graph, grafik sama graf. Ini tulisannya ya GRAPH sama saja ya. Tetapi graf yang dimaksud di sini adalah jaringan. Jaringan tentunya berupa relasi. Ya, nanti setelah UTS kita akan bahas tentang graf. Ya, graf berbentuk jaringan. Bentuk jaringan seperti apa ya? Jaringan lah ya, ini seperti arah distribusi anak panah gitu ya. Jalur-jalur pernah lihat itu ya, KRL atau MRT gitu ya, itu arahnya itu network jaringan ya, itu termasuk golongan berbentuk graf. Kemudian di ini ada contoh 8 refleksif itu maksudnya, refleksi itu maksudnya pencerminan ya, gitu, bersifat refleksif artinya sama gitu ya, satu-satu ini ya. Contoh A itu yang paling jelas 11, 22, 33, 44 gitu. Jarang ya tapi ya. Kemudian ada transitif. Transitif itu maksudnya apa namanya? berhubungan ada relasi. Jadi seluruhnya punya destinasi gitu ya. Jadi 1 kemana, 3 kemana, 2 kemana gitu. Kemudian relasi itu bersifat menghantar, tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Jelas ya, relasi itu punya sifat menghantar yang tidak mempunyai ciri yang khusus. Jadi relasi itu boleh berlaku sembarang. Himpunan A ke himpunan B, anggota A boleh menuju ke destinasi himpunan B yang sama. Gitu ya. Misalnya
Orang yang suka ke orang tertentu tuh boleh banyak. Demikian juga dari golongan himpunan A juga memungkinkan boleh tidak ada destinasi yang seperti itu. Jadi yang disebut relasi itu bebas. Ini kemudian setangkup dan tidak setangkup. Ini yang di himpunan mirip ya. Setangkup misalnya A sama B ada irisannya, tapi irisan saja tidak termasuk. Itu namanya setangkup. Kalau tidak setangkup ya berarti ya bukan seperti itu gitu ya. Nah, ini beberapa contoh relasi setangkup. Ini bentuknya ya. Oke, nanti kita akan lihat yang lebih jauh. Ini yang lainnya itu nanti setelah UTS ada tentang matriks, ada inversi ini ya, inversi dari relasi, gitu ya. Sekarang ada komposisi macam-macam ya. Oke, kita lihat di komposisi kita contoh aja yang jelas contoh 20. Contoh 20. Bisa lihat ini ya. Contoh 20 ya. Ya. Baik, Anto atau gimana nih? Ini R-nya 12, 16, 24, 34, 36, 38. Oke. R seperti itu. S seperti itu. Yang disebut relasi atau disingkat R, relasi yang lain ada kita sebut S. RSTUV, nah itu relasi. Berarti relasi itu dua angka ya. Itu R, contohnya apa? 12, 16, 24 gitu ya. Jadi satu itu dibayangkan di himpunan ke satu. Satu ke dua. Tapi satu juga bisa ke 6. Kasih anak panah ke 6. 6-nya itu posisi di B. Jadi yang himpunan A itu adalah himpunan A ya, isinya ya. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Tapi yang himpunan B isinya 2, 6, 4, 8 gitu. Nah, itu arah pasangan relasinya seperti itu. Seperti yang ini. Coba bisa ditanya ya. Jadi R itu Tanya, relasi. Pak. Ya. Pak, semisal R-nya ditambah 1, 8. Nanti komposisi relasi R-nya, S, R, dan S-nya itu, SOR-nya itu bakalan dapat kan? Karena ada 8-nya kan U. Terus 2 DS. Ya. yang S, 2 juga U. Berarti kalau ada R12 sama R18, itu kan ada muncul 1 U 2 kali. Nah, itu keduanya ditulis atau cukup satu yang ditulis? Prinsip relasi ini memang di dalam menghitung nanti akan muncul 2 kali atau 3 kali bahkan gitu kan ya. Ya. Tetapi akan itu. Tetapi nanti akan harus dipilih satu. Karena prinsip relasi itu seperti union. Seperti kalau A union B. Bukan A plus B. Kemarin di himpunan kan ada gitu ya. Ada A union B. Itu A digabung B. Tapi ada juga A yang plus B. Semua. Kalau plus. Tapi kalau di dalam relasi ini miripnya seperti union. Gitu. Jadi kalau ada nilai dengan
nilai yang sama, misal 1, Ulang. U, ada muncul 2, ditulisnya cukup 1 ya, Pak? Tulis 1 saja. Tetapi waktu menyusunnya apa adanya, biar nggak bingung diurutkan, tapi memilihnya 1 cukup. Oke, ini pertanyaannya cukup bagus. Ini kan mungkin sudah melihat-lihat tugasnya apa ya. Ini barangkali yang melihat ini tadi kelas pagi juga sama. Ada yang mungkin ada yang bingung, kok bisa ada pertanyaan gitu ya. Ini saya bisa menjelaskan kepada yang lain gini nih. Yang R tadi itu berarti himpunannya dari apa ke apa. Nah, ditulis di situ. Relasi R itu dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, 8. Itu munculnya R. Kemudian yang S itu berarti dari 2, 4, 6, 8 ke himpunan STU. Ya, makanya ada begitu. Nah, sekarang kalau seperti ini, ya ini perhatikan, ini komposisinya R dan S. Tapi simbolnya, logonya S 0, 0 kecil S 0 R. Simbolnya S 0 R. Tidak sama kalau nulisnya R 0 S. Ya, jadi yang S 0 R ditulis di sini itu berarti startnya dari R belakang dulu ya. R itu dimasukkan ke S. Masih ingat nggak ini ada fungsi misalnya F0G, G0F. Mungkin fungsi juga pernah SMA mungkin diajarin ini juga sama. Ini sekarang kita lihat S0R. Kita lihat R ya. Berarti lihat S0R. Itu mulai R. 1, 2. Kemudian kita lihat ini. Yang lain jangan dilihat dulu ya. R itu pertama adalah 1, 2. Kemudian kita lihat S. S itu ada 2 U. Jadi kalau bisa kita coret saja, 1 ke 2 R-nya, S-nya 2 ke U. Artinya gabung dari R ke S itu boleh ditulis 1 U. Ya, kita tulis 1 U. 1 ke 2, terus S-nya 2 ke U. Ya berarti sama saja 1 ke U. Nah, ini tulisnya begitu ya. Baik, lalu kita lihat R lagi. Kita geser ke kanan, berarti ada angka 16. 16 ya. Kita lihat di S-nya itu ada relasi yang 6 apa? Nah, 6T, gitu ya. Ya, ada 6T. Berarti kalau 16 di R, S-nya ada 6T, kalau mau gabung lurus berarti 1T. Di sini paham nggak? 16 kita lihat S, ada 6T. Artinya 1 bakalan ke T. Gitu. Oke, kita tulis lagi di bawah. Tadi sudah 1U, terus 1T. Kalau nggak ada pertanyaan lanjut ya. Oke, kita lihat yang R yang ketiga. Tadi 1 R ya. 1, 2 udah. 1, 6 sudah. 2, 4 sekarang. 2, 4. Kita lihat S. Ada 4 apa? Ada 4 ya. Ada 4 S tapi ada 4 T. Berarti 24 itu bisa jadi 2S, 2T. Oke, kita tulis lagi di jawaban ini 2S, 2T. Demikian seterusnya. Kita lihat lagi R. Ini kok ada 34, ada 36? Satu-satu dulu lihatnya. 34. 34, kemudian kita lihat S.
Ada 4S, 4T. Oh, berarti 34 bisa jadi 3S dan 3T. Oke, selanjutnya kita lihat R lagi. 36. Untuk 36 kita lihat S-nya apa? 6R. Ya, berarti kita tulis 6T. Berarti kita tulis 3T. Selanjutnya 38 yang paling pojok, R yang terakhir 38. Kita lihat S-nya ada 8U. Berarti kesimpulannya jadi 3U. Ya, jawabannya begitu ya. Nah, tadi ada tanya contoh, misal tadi ada 1, 2, 2-nya ke U. Nah, sedangkan 8 lagi ada 8U. S ya. S itu ada 2U, 4S, 4T, 6T, 8U. 2U ada, 8U ada. Nah, seandainya R itu ada 18, berarti nanti akan ada 1, 2-nya 2U, berarti 1 juga U. Tapi kalau 18, di S-nya ada 8U, berarti 1 juga U. Double dong, setiap 1 itu jadi U. 1 yang lewat 2 akan jadi U. 1 lewat 8 dulu juga U. Gitu. Ini sama saja kayak seperti ini. Mau baik juga ke neraka, mau nggak baik juga ke neraka. Ada seperti itu. Nanti akan ada logikalnya akhirnya ke situ ya, secara informatic system gitu ya. Jadi saat akan ada yang double, tetapi kalau endingnya awal R kemudian S-nya itu terjadi doubling, ya tetap ya salah satu. Jadi 1/2 dulu, toh nanti jadi U, 1/8 juga akan jadi U, berarti setiap satu akan menjadi U. Lewat 2 boleh, lewat 8 boleh. Gitu. Tulisnya 1. Singkat seperti itu. Nah, tapi untuk mencari itu kan mungkin, oh baru lihat, oh ini yang kembar, ambil 1. Gitu, nggak apa-apa ya. Nah, komposisi RS ini dan seterusnya ada seperti itu. Yang di bawah itu juga contoh-contoh pengembangan ini untuk tabel NIM nama matkul kayak begitu. Ini yang bentuk tabel gitu ya. Oke, yang seperti ini kita bisa lihat langsung di apa ya, klik yang satunya lagi ini untuk di contoh tugas ya. Di sini untuk relasi ya. Oke, anggap seperti ini. R itu hubungan himpunan A ke B. Sebut A itu brand, himpunan B itu tipe. Sedangkan relasi S itu B ke C atau hubungan tipe ke versi. Nah, kalau kita tarik S0R, berarti awal R finishnya di S, gitu ya. Nah, ini berarti ada muncul contoh ini ya. 10 R, kita lihat R dulu. 1 akan 0, sedangkan 0 itu menuju alfa. Oke, S0R-nya jadi 1 alfa. Cukup jelas ya. Oke, 1 ke 0 finish ya, tidak ada yang double-double. Kita lanjut di kanan. 1, 2. Kita lihat di S, 2 itu menuju beta. Menuju beta berarti 1, 2, 2 beta artinya 1 ke beta. Gitu ya. Kita tulis lagi 1 beta. Kemudian kita teruskan di R. Yang ketiga ada
2, 1. 2, 1, satunya alfa, berarti 2 juga alfa. Tidak ada lagi ya. Baik, sekarang yang R untuk yang keempat. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Ya. 2, 3, kita lihat di S. 3 itu kemana? 3 itu ke beta. Berarti menjadi 2 beta. Nah, kita tulis 2 beta. Kita kembali ke R lagi. Kita selesaikan 35. 35. S-nya ada 5 gamma. Jadi 3 jadi gamma. Ya, kita tulis 3 jadi gamma. Kemudian sebelah kanan lagi R ada 4, 5. 4 ke 5. Kita lihat di S 5 gamma. Berarti 4 itu ke gamma. Tidak ada lain. Yang kanan itu ada 5, 6. 5 itu pasti ke 6. R-nya. Tapi S-nya 6 itu tidak ada destinasi. Mandek. Jadi 5 tidak kemana-mana ya kesimpulannya. Ke S. Ya, kosong. Ya, boleh kan tidak berelasi? R-nya berelasi 5 ke 6, tapi S-nya tidak ada relasi. Jadi grand total S0R seperti itu. Kita dapat seperti begini ya. Jadi 1 ada alfa, 1 lagi ada beta. Bisa macam-macam ya. Tapi 2 sendiri seperti 1 ada alfa, ada beta. Yang 3 pasti gamma, yang 4 pun ada gamma. Nah, ini berarti ada kesimpulan S0R-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kesimpulan gitu ya. Ya. Gitu. Nah, ini kalau cara himpunan metode seperti ini. Nah, ada cara untuk bentuk tabel. Sama saja. Nah, untuk bentuk tabel ada relasi R dan relasi S. Apa itu relasi R? Brand ke tipe, S-nya tipe ke versi. Caranya sama, tapi kita nulisnya begitu. Oke, ini untuk bentuk himpunan sama tabel, ada yang ditanyakan nggak? Yang sudah himpunan, jadi kalau ada yang kembar nanti hapus, kalau dibentuk tabel tinggal tulis, boleh. Tapi kalau ada yang suka pakai cara nyusun tabel dulu, seperti yang bentuk di bawah ini, kemudian nanti kesimpulannya, kalau ada kembar, disilang. Jadi nanti pilihannya nggak usah yang kembar nggak usah ditulis lagi. Baru nanti ke bentuk himpunan. Berarti ke bentuk himpunan tinggal ditulis bentuknya ya seperti himpunan gitu aja berdasarkan temuan yang di tabel. Itu terserah ya. Kalau yang saya contohkan ini memang kebetulan tidak ada yang seperti tadi ditanyakan. Kalau double itu tidak ada yang ditanyakan. Nah, saya bikin di tugas ini ada yang double. Ya, jadi bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, yang bentuk himpunan seperti itu, kalau disusun tabel atau array-nya seperti itu yang sudah S0R. Nah, S0R itu berarti brand langsung ke apa namanya? Variabel versi itu seperti itu. Nah, kita lihat di tabel itu dari atas ya. 10, R-nya kan 10. 10
0 alfa. Kita tuliskan di kotak yang brand 10, baru kita searching di S. Menurut soal 0 itu alfa, baru kita tulis alfa. Lanjut, R lagi. R itu ada 1, 2. Tadi 1, 0, sekarang 1, 2. Tulis lagi, brand 1, tipe 2. Ya, kita search-nya di S. 2 jadi beta. Maka di kolom versi kita tulis beta. Kemudian kita lanjut untuk mengisi baris selanjutnya. Berarti kita ke R dulu. 2, 1. Kita tuliskan di tabel, brandnya 2. Tipenya 1. Tadi kan 21 R-nya. Nah, kita search di S. 1 alfa. Tulis satunya alfa. Berarti baris ketiganya itu di kolom versi tulis alfa. Gitu. Kemudian di atasnya lagi kita lihat R. R selanjutnya adalah 2, 3. Kita tulis 2 di brand, di kolom tipe 3. Kita cari 3-nya di S. 3 itu beta. Tulis di kolom versi beta. Kemudian kita lanjut lagi, S di atasnya ada 35 yang belum ya. Oke, brand tulis 3, tipe 5. Kita set S 5 gamma. Jadi versi, kolom versi itu gamma. Masih ada lagi 4, 5 R-nya. Kita tulis lagi di tabel baris itu 4 dan 5. Kita lihat di S, 5 itu gamma. Lanjut lagi 5 R-nya, tipenya 6. Lihat di S, 6 itu tidak ditemukan. Undefined gitu ya. Ya berarti kalau undefined di kolom versi itu masih kosong. Gitu. Udah, ini finish. Nah, kalau yang suka tabel duluan, lebih gampang tabel duluan, silahkan, monggo. Nanti kalau sudah jadi, tinggal bentuk himpunan. Saya lebih suka yang himpunan dulu. Ntar kalau ada double, biar ketahuan, ya silahkan. Jadi nanti tabelnya tinggal ngelihat hasil akhir S0R itu ya, tinggal nulis. Boleh-boleh aja seperti itu. Cukup jelas saya pikir ya. Kalau contoh kok mesti gampang ya. Iyalah buat contoh biar nggak bingung. Untuk tugas kita lihat, oke gini aja. Walaupun tidak ditulis realnya, itu ada beberapa kembar-kembar ya nggak? R-nya 1A. Ya. Sedangkan A itu ada hanya 1 ya. Kemudian yang yang R ada apa lagi? 1 A plus 2. Nah, A plus 2 ada 2 macam nih. Gitu, kembar gitu ya. Nah, ini nanti kalau yang ada seperti ini jadi di tugasnya saya memang nulisnya tentukan relasi S0R nomor 1 dalam bentuk himpunan. Yang kedua dalam bentuk tabel. Nah, basis datanya mau susun himpunan boleh, mau susun tabel juga nggak apa-apa. Tetapi mau tabel dulu boleh. Nanti kalau ada contoh ya, saya kasih contoh. Kalau suka yang tabel, itu misalnya, kalau yang contoh yang tadi atas, misalkan 1
1, 0 alfa, misal 1, 0 alfa. Terus yang di bawahnya ada 1, 2 alfa, gitu ya. Nah, kayak begini, 1 lewat tipe 0 alfa, tapi 1 lewat 2 juga alfa. Triple pun bisa. 1 lewat 3 alfa lagi. Nah, itu nanti kalau kita ditanya soalnya S0R, maka ambil salah satu. Karena kita tidak, kalau udah S0R artinya yang ditanya apa sih pengaruhnya R terhadap S gitu loh. Jadi pentingnya mau jadi versinya apa kalau brand gitu tuh. Nah, 1 0 alfa, 1 2 alfa, 1 3 alfa. Pokoknya kalau asalnya dari 1, wujudnya bisa alfa gitu. Kecuali gini, itu pilih salah satu ya kalau ada 3 macam. Kecuali ada lagi begini. 1 0 lagi gamma. Ya, hasil akhirnya walaupun 1 0 ada alfa tapi 1 0 juga ada gamma. Nah, berarti 1 menghasilkan alfa ada, tapi 1 menghasilkan gamma ada. Ini hal berbeda. Jadi tetap milih 1 ada alfa, yang kedua juga 1 ada gamma. Hanya yang gamma jumlahnya cuma 1 nggak apa-apa. Gitu. Sampai di sini jelas ya, nanti menghitung kesimpulan. Jadi misalnya kalau yang suka tabel, nyusun tabel dulu. Nanti kalau kembar, pilih 1. Tengahnya kan kosong. Kalau kalau relasi R itu memang begitu, relasi S seperti itu. Coba perhatikan gambar tabel yang gini. S0R ya, S0R dari R itu arti S0R itu artinya R itu bypass langsung S. Seolah-olah tipe itu terlewatkan. Ini kalau di dalam di statistik biasanya disebut intervening. Nah, artinya dia dilewati, tapi hasil akhirnya seperti ini. Oke, ini saya hanya kasih contoh yang RS aja ya. Biasanya ada terus RST, gitu kan? RST, U juga ada relasi. Berhubungan. Nah, ini tentunya tidak bisa kita lihat manual begini, tentunya sudah butuh suatu program. Nah, disinilah dasar informatika untuk tahu sistematisnya itu seperti ini, gitu ya. Gitu. Ini brand, tipe, versi, terus kemudian size juga ada ya, XLM gitu ya. Kalau XLM harga berapa? Oh, lihat dulu X SML X atau XXL itu kalau baju itu yang gimana dulu? Masih ada rinciannya lagi, misalnya untuk lengan pendek gimana, lengan panjang gimana. Khusus S tidak ada lengan panjang misalnya. Terus yang mulai M itu ada bagi lagi. Terus ada yang lengan panjang itu juga ada yang panjangnya sampai siku, ada yang sampai full juga ada gitu ya, yang panjang banget gitu. Ada yang sampai siku aja juga ada. Ada yang lengan pendek biasa di lengan gitu ya. Nah, contoh-contoh kayak begitu itu di aplikasi sehari-hari kan banyak. Jadi kadang-kadang ada relasi R, relasi S, relasi T, terus nanti finalnya mana atau apa itu ngelangkah-ngelangkahin gitu ya. Itu juga ada, tetapi grand total yang terakhir finish itu awal dan akhirnya kalau beda itu diambil ulang. Kalau awal sama akhirnya
sama, walaupun tengahnya tidak sama, itu cukup satu yang diambil. Nah, prinsip relasi itu seperti itu. Ini kalau di penerangan saya di sini, mungkin kalau di dalam tadi itu terlalu panjang lebar ya. Untuk tugas ini ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup jelas nggak? Ini langsung dikerjakan aja ya kalau bisa. Kalau jaringan ada macam-macam ya, ada jaringan yang pribadi di lingkungan tempat tinggal atau jaringan yang di kadang-kadang di kampus ada server yang kadang-kadang pas ada kurang bagus atau sedang perbaikan itu kadang-kadang lemahnya itu bisa nanti besoknya di upload gitu. Itu lihat itu ya, ini jangan lama ya. Jadi saya mau mencocokkan yang kehadiran itu dengan yang tugas masuk. Saya harapkan tugas masuk seperti ini ya. Baik, ini ada yang ditanyakan lagi nggak atau cukup? Silahkan aja ya. Cukup, Pak, cukup. Cukup, Pak. Cukup banget nggak? Ya, ini kalau tidak ada, ini saya bisa akhiri. Ini kalau kemudian ada yang ditanyakan. Sekarang ada WA juga mungkin di luar. Pak, Ya, ya. mohon maaf, boleh bagi PDF-nya nggak, Pak? PDF kan ada di itu ya, di e-learning kan ada terus. Ada di e-learning, oi. Buka e-learning. Oke, siap. Thank you. Itu e-learning itu yang utama harus dibuka dulu. Itu seminggu yang lalu pasti sudah lihat dulu. Maksudnya bisa dibaca-baca dulu gitu ya. Nanti tugasnya pun bisa dicoba-coba gitu. Itu kalau saya di WA kan terlalu banyak ya. Lebih bagus di e-learning aja. Kan nggak terlalu sulit kan ya. Mungkin statistik agak sulit, saya paham. Tapi kalau yang lain, yang diskrit ini kan nggak masalah kan ya. Sebentar ya, ini saya akan lihat dulu. Oke. Ada yang mau ditanya atau didiskusikan nggak ya? Yang tadi tugas ya, tugasnya nggak usah yang banyak-banyak ya, itu aja mungkin sudah cukup ya, mungkin ya kalau menurut saya. Yang untuk kali ini pertemuan berapa ya, keempat, lima, pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima hanya ini ya, relasi. Nanti pertemuan 6 sama 7 nya sudah tidak ada relasi lagi. Nah, oleh karena itu coba bisa ditanyakan kalau yang masih ada yang mengganjal, karena waktunya juga nggak terlalu banyak ya untuk diskrit ya. Ini pastikan yang nggak masuk mungkin karena pekerjaan dan yang lain-lain, tapi tetap ini ya, tetap bikin ya tugas atau kuisnya di-upload. Nah, nggak bisa ikut Zoom, oke, itu saya bisa menganggap itu hadir gitu ya. Gitu. Walaupun sambil kesulitan belajar sendiri ya. Tetap tulis tangan ya, Pak ya? Tulis tangan boleh, diketik juga nggak apa-apa kalau nggak menyulitkan ya. Lebih bagus juga tulis tangan aja juga beres. Mungkin kalau yang statistik itu ada tabel, tulis tangan ada, atau di Excel tinggal nerusin itu. Yang di-uploadnya itu
misalnya ya kemarin sudah bikin data, kemudian pertemuan selanjutnya diminta min, ini hitungnya langsung di Excel itu, uploadnya Excelnya, terus ada sekarang hitung mediannya ini sama dengan ini dibagi ini, upload lagi. Excel juga nggak apa-apa sih, nggak harus capek-capek screenshot dulu, tapi kalau tulis tangan di foto kirim juga nggak apa-apa ya. Jangan sampai kosong ya, jangan sampai ada terlewatkan tugas atau apa di dalam pertemuan itu, satu pun jangan dilewatkan ya. Yang ini bolong-bolong, jangan sampai bolong-bolong, harus urut gitu. Harus apa ya namanya itu, konsisten, apa namanya, Upload temp ya. gitu. Nah, pada waktu nyusun tuh sesuaikan sama pertemuannya, jadi bisa jadi salah. Nah, kalau ada salah itu mengoreksinya itu tulis revisi, tapi upload lagi. Yang lama jangan dihapus. Misalnya yang lama itu sudah di saya tertulis warna biru, sudah submit gitu ya, sudah tepat waktu. Memang ada yang keliru. Nah ini yang keliru nilainya mungkin misalnya kurang bagus, tapi misalnya 70 gitu. Tapi kemudian ada direvisi jadi 90. Nah, waktu ngupload yang sudah direvisi itu jangan yang lama dihapus. Karena yang hasil revisi kan berarti menjadi kondisinya terlambat ya. Di saya itu tulisnya merah. Ngirimnya lambat gitu. Nah, lambat saya pikir nggak apa-apa, tapi yang sudah upload dulu yang itu nggak usah dihapus. Jangan di-delete kemudian dikirim data baru, jangan. Tapi data baru ditulis ini judulnya revisinya tugas di kelompok itu ya. Ini lebih baik ini gitu ya maksudnya. Kemudian ada yang keterlambatan, saya mengerti, misalnya 3 terus 4 itu baru selesai, itu yang 3-nya kirim ke 3, jangan nanti 3, 4, 5 terus dimasukin di 5 gitu tuh. Memang saya bisa baca itu 3, 4, 5, tetapi secara sistem 3, 4-nya bolong, itu diisi sesuai format masing-masing gitu ya. Saya harapkan di download dulu, bisa dipelajari filenya, kemudian tugasnya apa, ada tugas enggak, kalau enggak ada ya udah pelajari. Jadi pas waktu ketemu begini ini bisa yang mana-mana bisa ditanyakan ya. Itu. Ini tadi saya yang statistik agak terlambat 10 atau 15 menit itu, tapi Pak siapa? Pak Wakil Rektor ini nanyain saya kok masuknya lambat ini, apalagi kalau sampai 30 menit ini, nanti saya bisa ditanyain gimana ini. Oke ya, ini kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya cukup di sini. Ini dipelajari, jangan lama, jangan sampai berhari-hari, walaupun saya kasih waktunya sampai 1 minggu ya, 1 minggu cukup. Itu maksudnya karena gini, kadang ada sinyal di tempat masing-masing, ada yang ada tapi kurang kuat gitu ya, masuknya belum ke submit, sayanya belum terbaca ke submit gitu. Tapi kadang-kadang juga ada jaringan atau di sekitar kampus seperti begitu ya. Jadi makanya saya pikir kalau dalam seminggu itu kan sudah total gitu ya. Kecuali kalau kampus ada pemberitahuan ini kayaknya shutdown-nya agak lama gitu, misalnya butuh 2 hari, ya saya ubah di 2 hari. Baik, kalau nggak ada ini lagi, sampai ketemu di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.